warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara. Kali ini di YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara, kita akan kembali mengadakan podcast bersama saya, Manawa Salwa, dan juga bintang tamu yang hari ini hadir, yaitu Ibu Nurmawati Sipahuta, SKM, dari tim rehabilitasi BNNK Labuhan Batu Utara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, tadi kan Ibu menjadi pembina upacara, ya kan? Dan jadi tadi di MTSN 3 Labuhan Batu Utara, pembina upacaranya adalah Ibu Nurmawati, Ya. selaku tim rehabilitasi BNNK Labuhan Batu Utara. Nah Bu, tadi kan waktu lagi pembina upacara gini kan Bu, waktu amanat ada dikatakan tentang gerakan anti narkoba. Benar. Nah itu sebenarnya seperti apa sih Bu maksudnya gitu? Sebelumnya terima kasih kepada MTSN 3 Labuhan Batu Utara sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggemakan War on Drugs atau Gema Anti Narkoba. Nah, di sini kami dari BNNK Labuhan Batu Utara kemari untuk mengajak para guru dari dunia pendidikan dan siswa-siswi yang berada di MTSN 3 Labuhan Batu Utara ini untuk menggemakan War on Drugs, jadi Gema Anti Narkoba yang nantinya ini kami tujukan untuk mengajak semua masyarakat melalui siswa-siswi nanti. Harapan kami sebagai perpanjangan tangan kami dari BNNK untuk menggemakan War on Drugs, Gema Anti Narkoba di masyarakat gitu. Oh, jadi ini untuk Gema Anti Narkoba. Beri skip aja dulu, belum direkam tadi yang putus nggak? Kita lanjut lagi. Nah, Bu, BNN ini kan yang kita ketahui adalah Badan Narkotika Nasional, benar? Iya, benar. Nah, sebenarnya peran BNN di tengah masyarakat itu seperti apa ya? Maksudnya, apa ya kan kalau selama kita tahu kan nanti ditangkap nih sama BNN gitu, apakah hanya sekedar penangkapan atau gimana itu perannya? Tidak. Tujuan kita BNN ini sebenarnya di sini adalah untuk mengajak para pecandu atau korban-korban. Kita mengajak para pecandu ini supaya untuk bertobat gitu. Jadi minimal tujuan kita untuk membina para korban. Nah, terutama kami dari tim rehabilitasi, tujuan kita adalah untuk membina korban yang masih baru-baru pengguna supaya tidak mengkonsumsi lagi. Dan kita berusaha dari BNN ini adalah untuk mempersempit ruang dari pengedar itu. Jadi kita mempersempit, tidak bisa kita basmi. Memang tujuan kita adalah untuk membasmi narkoba yang berada di Indonesia ini. Tapi itu memang tugas yang sangat berat. Tapi tujuan kita minimal meminimalisir supaya jangan terlalu melebar itu adalah peredaran narkoba gitu. Jadi kita tarik korban satu persatu untuk kita rehab begitu. Jadi lebih ke sebenarnya malah melindungi orang-orang yang mungkin menjadi korban narkoba. Iya, gitu ya. benar. Oh, nah jadi bukan hanya sekedar menangkap ya kan? Bukan. Nah, Memang kita di narkoba ini di BNN ada tim Rantas juga namanya. Nah, di situ nanti kita ada namanya razia. Apabila ada laporan dari masyarakat atau mungkin ada kita temukan di masyarakat, kita akan mengadakan razia. Nah, di situ nanti kita akan ditangkap tahanan ini nanti akan kita lihat apakah dia perlu direhabilitasi atau diproses hukum selanjutnya. Namun ada program dari rehabilitasi apabila ada masyarakat yang sudah candu, namun dia pengen taubat nih gitu. Apabila dia datang menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri datang ke BNN, maka kita akan rawat dia dengan baik dan dia akan bebas dari yang namanya pasal dan undang-undang. oh, jadi kalau memang udah ada sadar nih ada misal tetangga atau Ya. dilaporkan bukan untuk ditangkap tapi untuk diajak aja untuk mendapatkan penanganan gitu ya. Penanganan secara baik. Nah Bu, kadang kan sering nih ada gosip-gosip misalkan, dia tuh pakai narkoba gitu. Nah takutnya kadang gosip itu namanya gosip, belum tentu Iya, benar ya kan Bu. benar. Nah memang ciri-ciri pengguna narkoba itu bagaimana sih Bu? Pada yang secara garis umum kita lihat kalau sudah dia terkena narkoba itu biasanya penampilannya semrawut, tidak konsentrasi, gampang emosi, pandangannya sudah mata nampak sayu gitu, badan tidak terawat lagi gitu. Itu sih secara umum itu bisa kita lihat. Namun untuk membuktikan dia pecandu atau tidak, kita ada namanya tes urin. Jadi kita bukan sembarang tangkap ini lu narkoba lo, nggak bisa gitu. Nah, jadi kita
kita harus mengadakan yang namanya tes urin dulu. Nah di situ nanti baru kita lihat dia positif apa tidak gitu. Kalau misalkan setelah narkoba ini bisa bersih kita Bu dari narkoba? Insya Allah bisa. Nah setelah bersih itu Bu, apakah tadi kayak mata sayur atau misalkan tidak fokus itu masih berdampak juga setelahnya? Insya Allah lambat laun nanti perlahan dia sudah mulai pulih dan badannya akan kembali terlihat segar. Oh, berarti masih ada kesempatan. Masih dong, terutama pesan kami dari BNN supaya guru-guru di sini terhindar dari narkoba, Insya Allah, terhindar dari narkoba. Nah Bu, karena ini di lingkungan sekolah ya kan, Iya. sering yang ada namanya makanan, jajanan gitu. Kadang kan dulu waktu saya sekolah nih, ada namanya permen itu mungkin mengandung narkoba tuh, Iya. gosip-gosipnya gitu kan. Atau kalau ada makanan yang enak, ada narkobanya nih. Nah sebenarnya makanan atau minuman yang memungkinkan ada kandungan narkobanya itu apa sih Bu? Apa memang benar kalau di permen aja bisa ada narkoba? Sebenarnya kalau dari permen dan makanan itu sebenarnya tidak ada narkobanya, cuman ada semacam oknum yang memasukkan zat-zat penenang semacam sedativa atau obat-obat tidur atau semacam sabu. Mungkin itu yang dimasukkan ke dalam permen itu untuk mencari pecandu baru. Jadi yang itu sih yang kami perkirakan dari BNN. Oh jadi dengan adanya tadi yang permen tadi itu kayak memicu jadi keinginan untuk menggunakan gitu? Iya, jadi dia semacam ketagihan gitu ya kan. Iya. Kadang-kadang nanti kan makanan, wih ketagihan, jangan-jangan ada narkobanya gitu. Iya. Nah, kalau kandungan yang termasuk ke dalam narkotika itu sebenarnya apa aja sih Bu? Contoh kayak kadang kan ada kasus nih, obat-obatan itu mengandung narkotika tuh. Nah, itu yang mana aja sih Bu sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau itu yang termasuk tadi saya bilang itu termasuk kayak penenang, macam obat tidur. Oh. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita di BNN ada dia namanya tes urin, dia itu ada 7 parameter. Nah, di situ nanti bisa kita lihat residen tersebut, orang tersebut pengguna apa? Apakah dia sabu? Dan kalau dia sabu nanti dia dengan amfetamin namanya. Nah, terus apakah dia ganja? Ada juga nanti di situ lihat. Dan apakah dia memakai penenang? Nanti kita bisa lihat di situ. Dari tes urin nanti kita bisa lihat. Makanya alat sekarang sudah canggih. Iya, jadi dideteksi sama tes itu tadi. Iya, benar. Nah, kalau misalkan nih ada misalnya kita cuma sekedar mengonsumsi permen, ada yang kandungan tapi misalnya tuh di tes urin apa mungkin tuh nanti kita jadi hasil kita nggak tahu nih kalau kita menggunakan. Misalnya permen itu ternyata ada narkotikanya, terus kita di tes urin kita itu apakah itu kadarnya tadi gitu ya Bu? Ada ketahuan nanti dia apakah sabu atau tidak, dia ketahuan. Kalau hanya semacam penenang aja juga ketahuan. Jadi kita nggak bisa salah ini. Nah, kita juga di BNNK ini juga ada tim dokternya, ada kita dokternya. Jadi kita nanti di sana apabila sudah ada pemeriksaan, andaikan dia positif, nah kita ada assessment namanya Bu. Jadi jadi nanti kita lihat di situ, bisa kita wawancara mulai dari A sampai Z. Contohnya misalnya ada tangkapan kita atau misalnya ada pecandu yang datang nih. Nah, kita harus wawancara dia mulai dari kapan dia penggunaannya, di mana dia, berapa lama sudah menggunakan. Nah, kita harus betul-betul teliti nanti dalam mengassessment. Oh begitu. Nah Bu, terakhir nih Bu mungkin pesan BNN kira-kira apa nih Bu untuk masyarakat mungkin pelajar khususnya lah ya kan Bu yang MTS gitu. Ya, untuk bagi masyarakat mungkin itulah yang kita menjalankan P4GN namanya ya kan. Terutama khusus pelajar ini. Mari hidup sehat dan belajar dengan baik. Tingkatkan kreativitas dan inovasi dan raih cita-citamu untuk meraih kesuksesan tanpa narkoba. Dengar tuh teman-teman, jadi jangan pernah menggunakan narkoba karena itu bisa menghambat sukses ya kan. Nah, buat yang mau sukses banyak tuh yang cita-cita kadang murid ini mau jadi polisi, tentara. Kalau udah pakai narkoba Pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Jadi jangan pernah sentuh narkoba. Untuk teman-teman jangan pernah sentuh narkoba, dan kalau misalkan sudah ada teman-teman ataupun tetangga atau orang yang kita kenal, langsung aja diajak ke BNN gitu ya kan Bu. Karena belum tentu ditangkap, yang ditangkap itu kalau memang kena razia gitu ya kan Bu. Jadi kalau kita menyerahkan diri, kita akan sebagai korban nih, jadi kita minta pertolongan, minta bantuan gitu. Nah mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih Bu waktunya. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya, dan jangan lupa subscribe YouTube MTSN 3 Labuhan Batu Utara. Terima kasih.